Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildia Laila Solihati dari PMH3B. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hadis ahkam peradilan, yang mana saya akan menjelaskan 3 hadis mengenai peradilan, ibadah, dan munakahat. Hadis pertama yaitu hadis tentang peradilan. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu salasatun isnani finnari wa wahidun fil jannah. Rajulun arafal haqqo faqada bihi fahuwa fil jannah wa rajulun arafal haqqo falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa finnar wa rajulun lam ya'rifil haqqo faqada linnasi ala jahlin fahuwa finnari. Rawahul arba'ah wa shahahahul hakim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa seorang hakim itu dibagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok berada di neraka dan 1 kelompok berada di surga. Yang pertama bahwa rajulun arafal haqqo faqada bihi fahuwa fil jannah, yaitu seorang hakim yang dia mengetahui kebenaran serta hukum-hukumnya dari masalah yang dia tangani, serta dia memutuskan dengan hukumnya, maka dia berada di surga. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, warajulun arafal haqqo falam yaqdi bihi fahuwa finnar. Seorang hakim yang mengetahui masalah tersebut atau mengetahui hukum dari masalah tersebut, tapi dia tidak memutuskan sesuai hukum tersebut, atau ada faktor lain yang membuat dia tidak bisa menghukumi dengan hukuman tersebut, seperti dia terkena suap tapi dia tahu hukumnya, berarti fahuwa finnar, dia berada di dalam neraka atau dia akan masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir ialah warajulun lam ya'rifil haqqo faqada linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Seorang hakim yang dia tidak mengetahui sesuatu atau dia tidak mengetahui hukumnya, tapi dia memutuskan suatu perkara, suatu masalah, tapi dengan kebodohannya dia memutuskan suatu perkara. Dia tidak tahu hukum perkara tersebut seperti apa, tapi dia memutuskan suatu perkara dengan kebodohannya, maka dia masuk neraka. Hadis kedua yaitu hadis tentang ibadah, yang mana akan menjelaskan tentang air. Wa an Abi Umamah al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Abu Hatim. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwa Rasulullah berkata bahwa sesungguhnya air itu tidak akan ternajisi oleh apapun, tidak akan menjadi najis oleh apapun. La yunajjisuhu syai'un, tidak akan ternajisi atau tidak akan menjadi najis oleh apapun, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali jika rasa, warna, dan baunya itu berubah. Misalnya seperti saya mempunyai air seember dan air itu terkena najis, yaitu bangkai lalat misalnya. Nah, jika rasa, warna, dan bau air tersebut tidak berubah, maka air tersebut tidak najis. Namun jika sebaliknya, maka air tersebut najis. Jadi yang menentukan najis tidaknya sebuah air
yaitu berubahnya rasa, warna, dan baunya air tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tapi dianggap lemah oleh Abu Hatim. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang munakahat. Wa an Jabir bin Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil haji bitulihi qala fi dzikrin nisa'i walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, akhrajahu Muslim. Jadi dalam hadis ini menyebutkan bahwa jika seseorang akan pergi berhaji, karena haji itu panjang waktunya, bitulihi panjang, maka seseorang yang pergi berhaji itu harus menafkahi istrinya atau keluarganya serta memberikannya pakaian yang bagus. Jadi jika seseorang mau berangkat haji atau umroh misalnya, dia itu tidak hanya membekali dirinya sendiri, tidak hanya menyiapkan ongkos untuk dirinya sendiri, dia juga harus menyiapkan bekal untuk keluarganya bekal untuk keluarganya selama dia pergi berhaji. Penjelasan dikitnya itu seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan hadis tentang peradilan, ibadah, dan munakahat dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan saya mohon pengertiannya dari teman-teman semua yang menonton video ini, dan juga mohon koreksiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.